Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1572. Bunuh. 7 dewa meraung dan bergegas untuk hidup. Terutama Pangeran Phoenix dan putra suku Protoss, mereka menyerang dengan paling ganas, wajah mereka malu, dan wajah mereka seperti iblis. Saya berpikir bahwa orang bijak tingkat lanjut, yang menggabungkan asal-usul dan milik Tuhan, memiliki lonjakan kekuatan tempur, dan dia bisa berpura-pura memaksanya. Siapa yang akan mengira bahwa orang jahat yang tidak dikenal akan terbunuh di tengah jalan? Siapa yang Anda coba provokasi, dan memiliki wajah yang terpompa di bawah? Begitu mencapai adegan besar, hal itu dilakukan. Pertemuan besar Yaochi begitu, kota kuno Donghuang begitu, dan reruntuhan kuno begitu. Sekarang Lingshan berbicara tentang Fa, tetapi hal itu dilakukan lagi. Ketiganya berpikir semakin dan semakin marah, dan membuat serangan gila, menghancurkan kekuatan magis dunia, menghancurkan tanpa topi, tanpa biaya, untuk memotong Ye Chen. Sepotong langit khayalan telah menjadi sunyi, langit khayalan runtuh, ruangnya kacau, retakan mengamuk, satu demi satu. Orang-orang kudus biasa tidak berani menginjakkan kaki. Begitu mereka masuk, kemungkinan besar mereka akan dihancurkan menjadi kabut darah dan jiwa mereka akan terbang menjauh. Ye Chenru baik-baik saja, kakinya terlalu sia-sia, dan dia bebas untuk menyerang dan mendominasi. Saya hanya akan mengembalikannya dengan satu tongkat. Anda semua lebih kuat, tapi saya tidak diam. Praktiknya adalah bahwa ia telah jatuh ke tingkat primer bijak, tetapi orang yang telah berjuang sepanjang jalan dan tingkat pemahaman tidak dapat diakses oleh siapapun. Itu adalah cobaan terakhir. Sepertinya Kaisar Iblis telah terputus lebih dari 200 tahun yang lalu. Sama seperti aturan hukum Kaisar dalam beberapa hari perampokan. Pemahamannya yang tertinggi tentang Tao telah mencapai bidang transformasi, dan ia telah hidup kembali. Tidak seorang pun di level yang sama dapat mencapainya. Ekaristi kuno yang biadab tidak terkalahkan dalam urutan yang sama, sejak zaman kuno, itu tidak sia-sia, prestise mereka semua dimainkan. Siapa kamu dan mengapa kamu membantuku? Xiao Chen, yang bertempur melawan putra Dewa Iblis, tidak dapat membantu menyebarkan suaranya. Teman lama, Ye Chen tersenyum dengan acuh tak acuh. Teman lama, jangan khawatir tentang hal itu, dan bertarunglah dengan tenang. Aku akan memblokir semua musuh, kata Ye Chen, menyeka lengan bajunya dengan lembut. Tetapi ketika dia melihat sinar cahaya di lengan bajunya, melewati langit, dia jatuh ke tangan Xiao Chen tanpa memihak. Dengan mata yang tetap, sinar cahaya peri adalah tombak perang, diukir dengan pola ilahi kuno, dengan jejak perubahan waktu. Itu adalah King of War, bekas senjata dari King of War lama. Dalam perang perlawanan terhadap sihir, Xiao Chen meninggal, dan Raja Perang tertinggal. Dia dijemput oleh Ye Chen dan dibawa ke sisinya selama lebih dari 200 tahun. Tombak Raja Pertempuran diberkati dengan kebijaksanaan dan tampaknya senang dan bersemangat, membuat Xiao Chen merasa baik. Tombak yang baik, Xiao Chen berteriak ke langit, darah pertempuran mendidih, dan perang tinggi. Naga emas berubah dari tubuhnya, dan itu adalah naga pertempuran di langit. Mati, anak iblis dari klan dibunuh, kepalanya terpancar, matanya memerah, dan tangannya menabrak langit. Mata Xiao Chen memesona dengan emas, dan dia memindahkan perang tombak. Tombaknya dapat dianggap sebagai hegemon, dengan kekuatan yang tak tertandingi, ia membelah segel besar dan memotong putra Dewa Iblis. Darah iblis berceceran, dan tubuh suku iblis tiba-tiba meledak. Tapi kekuatan pemulihan produk ini terlalu sombong, ada esensi terbakar di luka, dan cahaya iblis tetap hidup, dan disembuhkan lagi. Seperti dia dapat membentuk kembali tubuh iblis bahkan jika itu dikeringkan menjadi tumpukan daging. Meskipun kekuatan tempur lebih baik daripada dia, sulit untuk memotongnya. Xiao Chen mendengus, melangkah ke dalam kehampaan, menghancurkan, rambut hitam berkibar, dan setiap tetes darah yang bertarung terbakar. Dia sangat marah, dan meskipun sulit untuk menyerang putra Dewa Iblis, dia dipukuli berulang-ulang. Dia tidak punya banyak waktu, dan tidak tahu berapa lama Ye Chen bisa membela dirinya. Dia sangat perlu untuk memotong putra Dewa Iblis dan memulihkan hutang darah dalam waktu singkat. Anak Dewa Iblis itu takut, merasakan nafas kematian, dan tidak berani bertarung lagi. Kemana harus pergi? Xiao Chen melangkah maju, dan putra Dewa Iblis yang baru saja memasuki panggung diseret kembali. Selamatkan aku. Dewa Iblis meraung, mengaum dengan marah, memanggil yang kuat, dan jika dia bertarung lagi, dia akan mati. Jangan bilang, dia berteriak, itu benar-benar menyentuh banyak orang. Semakin banyak kejahatan Tian Jiao datang, satu demi satu. Kejahatan iblis itu adalah semua keluarga yang telah berteman dengan suku iblis. Jika iblis dari suku iblis membunuh tubuh perang, itu pasti merupakan pencapaian besar dan karunia yang dicari. Yang paling penting adalah ketenaran, akan menjadi suatu kemuliaan untuk bisa menginjak darah dan tulang perang. Harapan masih indah, kenyataan itu omong kosong. Tubuh perang bukan tanpa pembantu, ia memiliki penjaga gawang, dan juga penjaga gawang yang galak dan sombong. Ye Chen mengomel,
dia terus berdatangan, dari 1 ke 7, ke 1 ke 8, 1 ke 9, 1 ke 10. Dia memiliki langit dan bumi, menciptakan tombak perang di tangannya, melebar dan menutup, dan menari sampai habis, dan anak Allah terbang di seluruh langit. Melihat dia begitu ganas, lebih banyak putra dewa datang ke langit, ada lebih dari 30 patung di bagian depan dan belakang, membunuh senjata, misteri, peta, bayangan tinju, dan cetakan telapak tangan. Ye Chen mengerutkan kening dan berada di bawah tekanan. Gambar itu sedikit terkutuk, dan dewi yang terbang dengan itu tidak dapat lagi dijelaskan dalam hal itu. Itu harus menjadi film, satu demi satu, tetapi kelompok itu terbunuh. Langit dan bumi ini bergejolak, ditutupi oleh misteri yang indah, instrumen magis dan pedang tersebar di seluruh langit, darah dicurahkan, semua warna hadir, dan setiap untaian mewakili garis warisan. Ini adalah kejahatan yang sebenarnya. Para penonton menelan, dan getaran jantungnya terlalu kuat. Satu orang memilih 30 putra dewa, yang telah menyegarkan catatan ekaristi di luar kota kuno Donghuang di masa lalu. Kali ini, aku harus kembali ke rumah leluhurku bersama keluargaku. Nandi hanya bisa menghela nafas, dengan ekspresi yang dalam. Berlari ke Simo untuk mendengarkan hukum, aku benar-benar bertemu dengan karakter yang kejam. Aku tidak tahu siapa itu. Aku tidak bisa mengalahkannya. Xiao Jiuxian mengocok mulutnya dan berkata, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Perang itu sengit. Tian Jiao, yang tidak pernah berpartisipasi dalam perang, melihatnya seperti itu dan tidak bermaksud membantu. Mereka tidak ingin membantu, tetapi ingin meminjam tangan orang-orang itu untuk memaksa kartu Ye Chen untuk menghancurkan identitasnya. Sangat memalukan bahwa alih-alih memaksakan identitas Ye Chen, ke-30 dewa itu naik. Sebaliknya, Ye Chen terbang di langit. Gambarnya benar-benar menakutkan. Keturunan rumah ini sangat menakjubkan. Pada saat ini, bahkan orang-orang tua di Lingshan terkejut. Ye Chen Ziqiang telah menyegarkan garis bawah mereka yang mengejutkan. Keturunan seperti itu tidak tertandingi dan sombong. Ya Tuhan, bisakah kamu menghancurkan identitas orang itu? Banyak orang melihat ke satu sisi, itu adalah seorang Buddha, dengan harta yang agung, mata yang baik, cahaya yang cerah, mental yang kuat, mata yang tenang, luas dan mendalam, penting dharma luar biasa. Orang ini, tentu saja, adalah Dewa Sakyam dari Simo, dan hari ini dia berbicara tentang dharma. Menurut waktu, dia seharusnya sudah mulai berbicara. Siapa yang menyangka bahwa banyak generasi muda di luar Lingshan telah memulai perang? Sebagai seorang Buddha Kaisar Semu, ia tidak marah, melainkan menjadi penonton secara sadar. Adapun mata kuartet, dia hanya tersenyum dan menatap Ye Chen dengan tenang. Mata Buddha juga menakjubkan dan lebih mendalam, seolah-olah diketahui siapa Ye Chen, tetapi dia tidak mematahkannya. Melihatnya seperti ini, banyak orang tua tidak mudah untuk bertanya, mata tua menatap gunung lagi, menatap Ye Chen. Ketika mereka menyaksikan, kebetulan bahwa Pangeran Phoenix bergegas maju. Selendang itu lepas, giginya mengertak, dan wajahnya berubah jadi gila, ia kehilangan akal bagai anjing gila. Sebuah tungku perunggu keluar dari tubuhnya, senjata yang mengerikan, seorang prajurit Raja Suci, kuat. Namun, meskipun instrumennya mengerikan, itu bahkan lebih baik. Sama seperti Ye Chen, itu berantakan. Tombak perang masih digunakan sebagai tongkat, dan tungku tembaga dipadamkan, dan tungku tembaga tingkat Raja Suci dimusnahkan dan hampir retak. Senjata ajaib itu rusak, dan anak baptis Phoenix itu juga didukung oleh teror, dibalik, dan tenggorokannya manis dan darah menyembur dengan liar. Protoss dan Iblis digabungkan untuk membunuh sampai mati, satu mencubit sidik jari tangan, yang lain adalah bayangan kepalan tangan, yang keduanya tidak memiliki kekuatan magis, dan semuanya membunuh makhluk. Ye Chen bersenandung dengan dingin, tiba-tiba mengangkat tongkatnya, dan langsung membuka kepalanya. Anak Dewa Iblis berlutut, dan bahkan orang-orang membawa segel langsung ke surga. Terserah kamu. Ye Chen minum dengan dingin, membalikkan tangannya, dan benar-benar tak tertandingi, menyapu melintasi langit menuju foto-foto Protoss. Tentu saja, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan dinginnya punggungnya, roh pembunuh itu menonjol, dan tubuh suci yang menyengat itu menyakitkan. Dalam cahaya api, dia tiba-tiba menarik tongkatnya dan merosot ke samping. Saat berikutnya, sebuah pedang hitam membunuh jangkrik terwujud, menusuk melewati topeng hantu yang mengenakan wajahnya. Pedang itu meledak, pembunuhnya terlalu kuat, dan topengnya pecah di tempat. Ye Chen benar-benar terpana, tapi itu wajan. Aku tidak salah. Terlalu banyak orang berseru. Ekaristi masih hidup. Ekspresi para penonton menjadi indah pada saat bersamaan. Bagaimana mungkin? Sebelumnya dikabarkan bahwa dia belum mati di bumi. Banyak orang melihat apa yang terjadi. Begitu banyak orang di Nanyu yang bertarung sedemikian rupa sehingga mereka ingin memindahkan orang-orang. Dicari, 9 kaisar yang sempurna dan 9 tentara pangeran belum membunuhnya. Apakah dia paranormal? Kami ingin, bahkan Devourer dihancurkan, dan Ekaristi hidup. Ini luar biasa. Tidak heran ada kekuatan tempur yang hebat, seharusnya aku sudah menebaknya sejak lama. Baik kaisar dan kaisar menggelengkan kepala mereka dan tersenyum. Aku tidak tahu apakah Jinwu dan Sun Peng tahu jika mereka akan kembali dari tanah leluhur mereka, jadi pertempuran besar masih belum membunuh tubuh suci kuno yang sunyi. Anak baik, setelah pertempuran, dibersihkan bersama. Mata Bei Seng Mei berkedip-kedip, dan ada sedikit warna merah di pipinya.
Dewi Jiuli yang ilahi, Bei Sheng yang mandul, dan kecantikan pertama Bei Yue adalah barang-barang tak tahu malu. Saya kehabisan pakaian, dan saya masih ingat itu. Aku akan mengatakannya saja. Xiao Jiuxian tersenyum ramah, mata besar Ling Che berkedip, diikuti oleh bentuk bulan sabit. Ada kekeras kepalaan, Pangeran Baihu terbatuk dan memandang King Long dan Xuan Wu. Tidak heran, kerumunan tersenyum dan menggelengkan kepala. Ini benar-benar dewa. Mereka juga menyeringai. Tidak ada kematian di luar kota kuno Donghuang, tidak ada kematian di reruntuhan kuno, dan tidak ada kematian yang bahkan diinginkan oleh 10.000 orang. Adapun cara menyelamatkan hidup, adalah ibunya untuk melayani orang-orang kudus kuno. Tubuh, hidup Xiao Qiang, aku tidak akan mati. Petik 2. Hidup, kamu masih hidup. Para pangeran Phoenix dan foto-foto suku tertawa dengan seringai, beberapa senyum mesum, Ye Chen masih hidup, dan bersemangat bahwa Ye Chen masih hidup, karena mereka bisa membalas dendam tanpa terkendali untuk menebus penyesalan masa lalu. Sangat bagus. Anak baptis peri itu menyeringai, matanya cerah dan berapi-api, dan dia bersemangat dan ingin menjadi gila. Ekaristi masih hidup, dan dia masih berharap untuk memenangkan 6 mata peri. Ini sebenarnya adalah benda suci kuno. Di bagian langit yang lain, Xiao Chen sedikit terpana, sehingga tombak itu ragu-ragu selama 1 menit, dan juga menunjukkan warna yang menakjubkan. Kapan saya punya teman-teman lama seperti itu? Xiao Chen bingung, mengakui bahwa dia tidak pernah bersinggungan dengan ekaristi kuno. Ini tidak mungkin. Itu adalah suara muntah darah, tetapi itu adalah iblis dari suku iblis yang baru saja membentuk kembali tubuh itu. Ketika dia mendengar bahwa Ye Chen masih hidup, semburan darah menyembur di tempat itu, mayat itu pecah lagi, dan waktu meraung, histeris. Lihatlah lelaki tua di Lingshan, wajahnya juga indah. Pada awal perang, mereka berspekulasi tentang identitas Ye Chen. Siapapun mungkin berpikir tentang hal itu, tetapi mereka tidak mengharapkan ekaristi yang mati terlihat. Sangat memalukan melihatnya sekarang. Pada saat ini, Ye Chen, sang protagonis, tampak acuh tak acuh, seperti patung yang berdiri diam. Mata sadarnya menatap langit, seolah-olah dia bisa melihat sosok boneka melalui ketiadaan. Ia seperti hantu, dan dia bisa digambarkan sebagai hantu. Itu adalah tubuh sunyi, dan pedang yang sebelumnya membunuhnya berasal dari tubuh sunyi. Bunuh pukulan. Jika dia tidak merespon dengan cukup cepat, sebagian besar kepalanya telah tertusuk dan terbunuh seketika. Itu tidak mungkin. Itu benar-benar mengejutkan rajaku. Setan diam tertawa, dan matanya yang kusam tampak seperti jurang maut. Suatu hari, aku akan memotongmu dengan tanganku sendiri. Ye Chen membisikkan samar, ekspresinya tetap sama. Chapter 1573. Selamatkan aku. Boneka dari suku iblis meminta bantuan lagi. Apakah ekaristi begitu indah? Lao Su hampir terbunuh, dan saya masih tidak memiliki moralitas publik. Singkatnya, mata kuartet tertarik ke masa lalu. Segera, sudut bibir semua orang mau tak mau menarik. Anak dewa iblis itu benar-benar sengsara, bukan lagi bentuk manusia atau daging. Setiap kali dia ingin membentuk kembali tubuhnya, dia dikalahkan oleh perang. Gambarannya berdarah. Bergabunglah dengannya untuk memusnahkannya. Itu masih boneka Pangeran Phoenix, yang bergegas ke depan dan membuka larangan lagi. Lalu datanglah Protos, dan 2 lusin dewa lainnya. Hei, Xiao Jiuxian berhenti dan menginjakkan kaki di langit virtual. Saya tidak tahu identitas Ye Chen sebelumnya, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia ingin membantu. Ye Chen baik padanya. Namun, dia hanya naik, dan sebelum dia bisa melakukan apapun, seorang pria berjubah hitam bergegas keluar dari samping dan menyetrumnya. Pria itu aneh dan tidak bisa melihat konten aslinya, hanya untuk mengetahui bahwa matanya kusam, dalam, dan sangat dingin. Dia juga seorang iblis-iblis yang arogan, tidak menunjukkan gunung dan tidak embun, tetapi kuat dan keterlaluan, menghalangi jalan Xiao Jiuxian. Tian Ken, kamu ahli dalam hal itu. Xiao Jiuxian menyeringai, meskipun pihak lain mengenakan jubah hitam, dia tahu itu. 9 dewa kaisar, tapi ini masalahnya. Orang-orang Heipao tertawa nakal, dan Dao mengungkapkan rantai itu, menjerat tubuhnya, napasnya bergulung-gulung seperti laut, dan darahnya sombong. Lihat saja aku, nenek harus menangisimu hari ini, Xiao Jiuxian mengutuk, dan Jing Ying menepuknya. Pria berjubah hitam bernama Tian Ken juga sangat kuat. Kedua pria itu bertarung, dan mereka bertarung langsung dengan Susu Tian. Lihatlah, berkelahi. Naga baptis berteriak, memegang pedang naga ke surga, dan ingin membantu Ye Chen. Di belakangnya, ada Dewi Suku Roh, dan di belakang Dewi Suku Spiritual, putra suku-suku Wu muncul dengan tombak kaisar penyihir. Ada juga kepala besar Dewi Kuno dan Barbar, dan mereka sangat ganas, mereka semua panas. Mereka naik, dan banyak orang bergegas keluar di kerumunan. Semuanya setingkat iblis, menghalangi 5 dewa naga. Dalam lineup 5 ke 5, satu sisi harus membantu Ye Chen memblokir musuh, dan sisi lain harus memotong Ye Chen dan mulai secara langsung. Keributan mulai, sudah hidup, dan sekarang bahkan lebih panas. Yang paling digantung adalah sisi Ye Chen, memilih geng, dan dia memblokir 30 dewa, dan dia mendominasi. Bunuh. Lebih banyak putra dewa tingkat iblis yang dibantai di masa lalu, bukan untuk menyelamatkan putra dewa iblis, tetapi semua bergegas ke Ye Chen. Mereka menghargai ekaristi lebih dari kematian atau kematian paman itu.
Kekuatan Ye Chen membuat mereka takut, dia tidak bisa dibunuh 3 atau 5 kali, yang membuktikan bahwa dia menakutkan dan dia harus mati. Dunia bergejolak, dan alat-alat kekuatan magis menyebar ke Ye Chen, menutupi langit, mencoba menyelesaikan Ye Chen dalam satu pukulan. Ye Chen dingin dan bersenandung, dan darahnya bergolak, yang membuka visi dunia yang kacau dan membuka banyak metode rahasia seperti susunan gosip. Gemuruh terdengar, dan serangan langit meledak di dunia kekacauan tanpa kecuali. Tapi Ye Chen akhirnya menolak, dan kemudian tiba-tiba menabrak. Anak Dewa Phoenix pertama yang bergegas ke depan terpukul lebih dulu, tubuh Tuhan hampir meledak, dan darah ditutupi dengan langit yang kosong. Protoss dan setan tidak jauh lebih baik, terbang satu persatu, satu lebih buruk daripada yang lain. Limbah. Dewi peri itu mencibir, keluar dari langit, memegang jejak di tangannya, mencubit jari-jarinya, menunjuk ke Ye Chen, dinginnya es, dan kekuatan hancur. Lebih baik datang lebih awal daripada kebetulan. Si gemuruh-gemuruh, seorang tokoh agung berkibar, memegang Thunder Tomahawk di tangannya, dan sebuah kapak menghancurkan para dewa peri. Pria itu, perhatikan lebih dekat, tetapi apakah itu ya? Dia datang terlambat dan ditunda di tengah jalan. Mendengar ada perang, dia mengejarnya dan benar-benar menyusul. Tidak ada hubungannya denganmu, pergi. Dewi peri mendengus dengan rendah hati, dan ada teks slang yang mengalir di antara telapak tangannya. Satu telapak tangan mengintegrasikan banyak kekuatan magis, seberat raksasa gunung raksasa, dan menekan Yak. Berani mengejek 7 yang lama dan membunuhmu. Yak Niu marah, dan segera membuka larangan, tetapi masih mendominasi dan menyerang. Mereka adalah 2 orang yang kejam, dan mereka langsung menabrak langit. Salah satunya adalah Pangeran Klan Abadi, yang lain adalah Pangeran Klan Yak, dan semua leluhur memiliki kaisar. Ini adalah pertempuran puncak 2 warisan. Gerakan ini tidak biasa, ia juga di sini. Bagaimana dengan orang-orang kaisar kera kecil? Xuan Wu melirik kuartet tanpa melihat saudara laki-laki Yak. Ini sedikit tak terduga. Aku berkata, berapa banyak dari kita yang menonton ini? Bai Hu melirik King Long, Suzaku dan Xuan Wu. Jujur, aku tidak terlalu akrab dengan tubuh suci kuno. Suzaku memegang cermin kecil, sambil berbicara, menyisir rambutnya, seorang master yang mencintai kecantikan. Namun, jika kamu tidak bahagia dengan seseorang, kamu harus masuk. Kata, gadis itu mengambil cermin kecil dan melangkah keluar untuk bergabung dengan perang. Sang putri dari keluarga Suzaku masih sangat galak, membidik seseorang, kekuatan magis ditembak. Pada saat itu, ada seorang pria yang mengeluarkan darah dan mengosongkan langit, tetapi putra Dewa Phoenix, tetapi dia tidak tahu harus pergi kemana, jadi dia terbunuh. Meskipun 2 ras adalah ras yang sama, mereka telah memiliki keluhan sejak zaman kuno, sekarang mereka telah menyusul, Suzaku tentu saja menembak. Kamu mencari kematian. Yang babak belur dan babak belur, Phoenix Godson sangat marah. Dia segera meninggalkan Ye Chen dan langsung pergi ke Suzaku, dan pedang Phoenix menjerit. Kebencian baru dan keluhan lama dihitung bersama. Suzaku sangat kuat, tangan kristal gioknya putih, tetapi kekuatannya tak tertandingi. Carilah kematian. Feng Xianer juga terbunuh dengan pedang, puncak daya tempur pecah, untuk membantu saudara Huang memotong Suzaku. Kamu harus sangat rapi, aku tidak tahan lagi. Pangeran Bai Hu memutar lehernya, menyatukannya, dan mundur Feng Xian dengan satu telapak tangan. Pergi, Feng Xian melotot, pembunuh. Jangan berguling. Bai Hu menggelengkan kepalanya dan lepas kendali. Sang putri tidak takut, aku akan membantumu. Ada seorang putra dewa setingkat iblis yang datang dari langit, seorang pangeran yang hebat. Setelah dia melompat keluar beberapa. Mereka semua datang untuk memberikan ketekunan, memaksa mereka untuk tidak berpura-pura tidak bisa dipahami. Hei, tangan Xuan Wu dan Pangeran King Long menggelitik, Zheng Chou tidak punya alasan untuk berpartisipasi, dan melihat kesombongan orang-orang itu, perlu untuk melakukannya. Beberapa orang tidak setuju satu sama lain, mereka membuka di tempat dan bertempur di langit, barisan satu ke satu cukup dinamis. Ye Chen mengangkat alisnya, membelokkan putra baptis dengan tongkat, dan memandangi kuartet dengan tatapan tertegun. Langit penuh pertempuran, dan seluruh pemandangan adalah pertarungan. Ekspresi Xiao Chen juga aneh, jelas itu adalah situasi satu-satu antara dia dan putra Dewa Iblis, dan dia memukul dan bergerak lebih dan lebih, satu persatu. Sejenak, dia mengguncang Dewa, putra Dewa Iblis yang dikeringkan menjadi daging, dan ibunya mengubah tubuh iblis itu, menggeram dengan liar, selamatkan aku, selamatkan aku. Raungannya, bagaimanapun, menarik banyak putra Dewa tingkat iblis untuk berpartisipasi dalam pertempuran, yang semuanya berlari ke Ekaristi Ye Chen. Hutang darah dan kompensasi darah. Dia masih meremehkan kekuatan putra Dewa Iblis. Kali ini, dia penuh energi, dan dia tidak akan menyelesaikannya jika dia tidak mengeringkannya. Dia tidak akan memberinya kesempatan untuk bernapas. Di sini, klub Ye Chen menyapu anak baptisnya lagi. Begitu banyak orang yang tampaknya menghargai dia, tetapi semua orang yang membunuh mereka mendatanginya, semuanya galak. Pada saat ini, dia tidak lagi dipilih dengan 30 dewa, tetapi 50, satu persatu. Selama percakapan, orang lain bergabung, seorang pria muda dengan jubah ungu, dengan tanda kuno di alisnya, saya tidak tahu kekuatan apa dia, atau garis keturunan seperti apa dia.
Tapi dia sangat kuat, dia menikam sungai peri dengan pedang, dan dia benar-benar tak tertandingi. Ye Chen mencemooh di dalam hatinya bahwa buah hitam liar itu adalah seekor harimau yang merunduk, menyembunyikan seekor naga, layak untuk bahu-membahu dengan Kaisar Selatan, meraih sejumlah besar. Namun, bahkan jika dia berbalik melawannya, dia tidak akan pernah sopan, terlepas dari siapa Anda, dan akan memanggil Anda kembali bersama. Itu putra dewa yang menguburkan klan surga. Kaisar tengah menyaksikan pertempuran berteriak dan menatap pemuda jubah ungu yang berperang melawan Ye Chen. Silsilah ini tidak lemah. Itu hampir sama dengan Ekaristi, kata Beseng dengan bisikan samar, tetapi dia juga ikut perang, menghalangi Sutian. Sepotong langit itu, ruangnya terdistorsi, dan suasana samar muncul, yang sulit untuk dipahami, seperti hantu, jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah tubuh dewa yang sudah mati. Beseng ingin bermain juga. Silent God tertawa, aku bosan dengan orang-orang yang licik. Beseng tersenyum pada Sutian, kamu bunuh yang lain, aku tidak repot-repot mengendalikan Ekaristi, hidupnya adalah milikku. Raja ingin bertemu hari ini, kualifikasi apa yang harus kamu pegang teguh dengan Dewa Timur? Dewa senyap mencibir, napasnya tidak ada untuk sesaat, dan dia muncul kembali. Dia berada di depan Sein Utara, pedangnya sudah mati, tetapi dia terbunuh. Beseng tampak acuh tak acuh, berjalan pergi dalam satu langkah, dan batu giok kristal menghantam langit, membingungkan ruang dan memaksa sisi lainnya. Pertempuran antara dua orang sudah cukup untuk kencing. Mereka tersebar di langit, melihat orang-orang terpesona, dan mengetahui kekuatan magis dari mayat, Beisheng tidak akan tinggal di tempat yang sama untuk 1 detik ekstra. Orang yang bergerak paling sulit dibunuh. Kalian berdua duduk dengan kuat di Diao Yutai. Nandi melirik Sutian dan memandangi Kaisar dan Kaisar Barat lagi. Aku tidak bertanya tentang urusan dunia. Si Zun tersenyum, hanya sebagai penonton, mata Buddha tenang, dan ada alu. Dengan kekuatan bertarung mereka, mengapa aku tidak harus menunggu bantuan? Kaisar juga tertawa, dan tidak bermaksud untuk berpartisipasi. Jangan katakan itu kebiasaan. Nandi melambaikan tangannya dengan lembut, melangkah keluar, mendorong dengan satu telapak tangan, dan seorang pemuda berjubah darah bersembunyi di kekosongan. Adik ipar darah, kamu belum melihatnya selama 100 tahun, jangan datang tanpa kerepotan. Nandi menatap pemuda dengan jubah darah dengan penuh minat. Raja saya benar-benar merasa terhormat, Nandi masih ingat saya. Pemuda berjubah darah yang disebut saudara ipar darah itu menjilat lidah merah. Dia memiliki 3 mata, semuanya merah darah, aneh dan berdarah, tiba-tiba, miliknya. Darahnya juga kuat, sebaliknya, Nandi tidak lemah. Potong teman lamaku, akun ini akan dihitung hari ini. Mata Nandi dingin, dan dia langsung menyerang, masih telapak tangan, meski biasa-biasa saja, tetapi sombong. 3 mata darah Sunzi juga berseri-seri, bertarung dengan bayangan kepalan tangan, tetapi pukulan Kaisar Nandi meledak dengan satu pukulan, garis keturunannya juga diperlihatkan, dan penglihatan sering muncul. Konfrontasi satu pukulan, membagi musim gugur secara merata, mengejutkan kuartet, dan tidak mengenali perempuan berdarah itu, tetapi kekuatan tempur yang mengerikan ini membuat mereka mengingat orang ini, sangat kuat. Pertempuran antara kedua pria itu tidak kecil, dan itu bisa digambarkan sebagai dunia yang terpisah. Pertempuran lainnya tidak sengit secara umum. Beberapa orang terus bergabung, semua tanpa kecuali adalah putra dewa setingkat iblis, orang suci biasa, tidak berani berpartisipasi, karena takut kurangnya perhatian, pergi ke Huang Kuan. Suara guntur begitu keras sehingga dunia ini kehilangan warnanya, langitnya terbalik, hujan darah turun, dan dunia merah. Para suami tua menghitung, kelompok junior ini tidak datang untuk mendengarkan hukum, tetapi untuk membentuk sebuah kelompok untuk menghancurkan ladang. Di Lingshan, banyak lelaki tua dengan penuh arti menggaruk janggut mereka, semuanya memegang tongkat. Ada banyak orang berbakat, dan meringkuk harimau dan naga tersembunyi. Faksi utama memiliki keluhan mereka. Hari ini ada adegan seperti itu. Diharapkan bahwa pertempuran antara tubuh pertempuran dan anak iblis hanyalah pemicu yang disayangkan. Yang paling menakjubkan dari lelaki tua itu adalah Ekaristi. Orang-orang ini miliknya. Chapter 1574. Bicara panas, para dewa, dewi, dan putri semuanya berjalan lancar. Dunia ini benar-benar kacau dan menjadi tempat pembantaian. Fluktuasi dalam perang tidak kecil, dan gambar-gambar berdarah terus muncul, darah turun, dan menjadi merah dan ditutupi dengan hemoglobin. Banyak orang melihat ke arah Lingshan, jauh, melihat Mahaguru Sakya, yang juga salah satu penonton. Dengan begitu banyak orang, ia harus menjadi yang paling memalukan. Lingshan yang baik berbicara tentang Fa. Keempat sisi menghadapinya, dan semua datang untuk mendengarkan Fa. Tetapi sebelum pembicaraan, kelompok kelinci di luar gunung mulai bekerja, dan bukan 1 atau 2. Itu adalah kelompok. Itu adalah perkelahian kelompok. Pertarungan adalah perkelahian kelompok. Yang mulia Sakya tersenyum, meskipun dia adalah seorang kaisar yang sok sempurna, tetapi dia masih tidak marah. Tuan, lebih baik menghentikannya dengan paksa. Seorang Buddha melangkah maju, jalan Zen tidak stabil, dan wajahnya masih marah. Tidak, tunggu dan lihat saja, si Jia melambaikan senyum. Aku belum melihatnya, dan Ekaristi dihancurkan lagi.
Ketika keduanya berbicara, sekelompok orang tua berkumpul bersama, masing-masing mulai menonton, mata mereka bersinar, mendesis, dan mendesis terus. Tempat yang mereka lihat adalah kabut darah, Ye Chen yang sombong, dan seorang anak dewa dihancurkan oleh sebuah tongkat, dan Dewa Yuan sudah mati. Pada titik ini, putra dewa yang dihancurkan olehnya tidak lagi selusin. Tetapi Protoss dari suku Protoss memiliki ketekunan, musuh-musuh Ekaristi juga merupakan pendahulu, satu demi satu. Pada saat ini, siapapun yang memperhatikan seruan pertolongan putra dewa iblis, semua bergegas ke tubuh suci, ingin mengambil keuntungan hari ini, memenggal musuh. Ibuku Patuh, bagaimana situasinya? Susi sangat aktif sehingga Yan Long, yang mundur di Ding Zong, juga terbangun, berbaring di atas Ding Maut dan melihat keluar, dengan wajah terkejut. Apalagi yang bisa saya lakukan? Kemana saya pergi? Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengangkat tangannya lagi. Yah. Yan Long berkata dengan bisikan ringan, dan dia bertemu dengan Xiao Chen, yang tidak jauh dari sana, memamerkan kekuatannya yang besar. Itu, putra Raja Perang. Seperti yang kamu katakan, Ye Chen berkata dengan santai, untuk melindunginya dia memotong suku iblis, dan dia terlibat dalam huru-hara ini. Itu yang terjadi, Yan Long tersenyum, ada satu lagi kampung halaman, seperti dalam kehidupan sebelumnya, bukan Raja Perang yang lemah. Saat dia berkata, dia memandangi dua lingkaran mata dan menatap langit, dan lidahnya terus berbisik, sebenarnya ada begitu banyak Tianjiao tingkat kejahatan, dan jarang melihatnya selama 100 tahun. Di wilayah selatan, kamu bisa mengenali begitu banyak pelaku kejahatan. Jangan meremehkanku, Yan Long mencibir bibirnya, aku mengenali orang-orang yang terbaik dalam hal itu. Aku bisa mengenali nama Suan Huangpai. Oh, Ye Chen, yang terbuka lebar, menjadi tertarik, kalau begitu kamu bicarakan itu, yang bertarung dengan Kaisar Selatan adalah itu. Darah bermata tiga, tidak diragukan lagi darah melumpuhkan, kata Yan Long segera, itu adalah karakter yang kejam. Nenek moyangnya adalah setan darah, ia berlatih darah dan melatih darah kesukaannya, dan ia harus berhati-hati di masa depan. Pernah ada Ekaristi, yang disempurnakan oleh iblis darah di tahun-tahun kemudian, dan akhirnya sangat menyedihkan. Ada rahasia seperti itu. Ye Chen tidak bisa menahan cemberut, dan berani mempraktikkan darah Roh Kudus, sehingga dia menunjukkan cahaya dingin kepada saudara ipar perempuan itu. Gadis kecil itu tidak perlu mengatakan bahwa keluarga Kaisar adalah 9 abadi, sunyi dan bahkan santa termuda di surga dan dunia. Yan Long terus berbicara dengan Xiao Jiuxian. Itu adalah sisa dari alam dewa. Petik 2. Alam ilahi. Ye Chen mengangkat alis, ada apa? Cabang dari Proto Hong Huang, garis keturunannya, lebih baik daripada Proto-Proto. Yan Long berkata perlahan, teknik nadi ini sangat aneh dan menyenangkan. Fusi bawaan, latihan ini agak menakutkan. Ye Chen menghela nafas, dapat dikatakan bahwa dia dapat bertarung melawan Kaisar Jiuxian, dan dia adalah karakter yang kejam, cukup untuk melawan langit. Hati-hati, itu putra dewa yang mengubur klan. Yan Long mengingatkan, aku akan dibunuh oleh pedangnya. Tanpa pengingatnya, Ye Chen juga telah memindahkan tombak perang. Pria muda berjubah ungu sedang menyerangnya, itu memang sangat kuat, dia membunuh pedang di tangannya dan adalah seorang prajurit yang mengerikan. Tubuh kuno yang sunyi, buah darahnya luar biasa. Dewi pemakaman itu tersenyum, menjilati kirmizi, memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Dengan pedangnya, dia memotong sungai peri cerah. Ye Chen tidak setuju, menghancurkan sungai peri dengan tongkat, mengubah tangannya menjadi 9 kepalan tangan, dan pensiun dewa pemakaman. Untuk jangkrik ini, ia tidak pernah menjadi jangkrik, dan kekuatan tempurnya tidak berbeda dengan peri-peri baptis, tingkat dengan darah yang melumpuhkan dan tongkat surgawi. Yang terpenting adalah bahwa dia belum pernah mendengar nama langit pemakaman sebelumnya, dan kali ini dia harus melihatnya lagi, dan dia harus sekali lagi terkesan oleh kekejaman harimau yang berjongkok, tempat suci para beku, dan talenta-talenta keluar. Selama pembicaraan, Dewa Penguburan telah mengangkat tangannya, dengan jari menunjuk ke dewa, dan membawa kekuatan yang bisa menembus segalanya. Ye Chen juga mengangkat tangannya, dan jari-jari Jiu Taoxian dan kekuatan supranatural 6 nadi langsung bergabung, saling berhadapan, menembus satu jari langit pemakaman. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan mengangkat keturunan Protoss yang diserang. Protagonis Protoss yang akan menyelinap masuk dari sisi miring tidak dapat melarikan diri dari kemalangan dan dijatuhkan olehnya. Putra Dewa Iblis dan Putra Dewa Jiwa dibunuh bersama, dan bersama-sama mereka mendesak cermin perunggu kuno untuk memblokir Ye Chen. Meskipun cermin perunggu kuat, sulit untuk menghentikan tongkat Ye Chen dan pecah di tempat. Putra Dewa Ajaib dan Dewa Suku Jiwa juga mundur, satu sisi ke sisi lain, menendang ke belakang, tubuh itu berlumuran darah, masing-masing serigala melolong. Keempat pria itu diusir, dan tombak perang Ye Chen berdengung di tangannya, menjadi setebal lengan, menyapu seperti binatang buas, dan Dewa Baptis yang telah terbunuh terbang berkeping-keping. Meskipun mereka semua adalah Tianjiao tingkat iblis, tidak semua dari mereka memiliki kekuatan tempur Dewa Surga yang terkubur. Kekuatan tempur yang lemah secara alami menderita. Berbicara tentang mengubur Dewa Surga, belatung itu membuat trik lain. Ye Chen mencibir, dan tongkat itu naik, tak tertandingi dalam menyerang. Keduanya berkelahi dengan sengit. Tubuh Ye Chen terluka untuk pertama kalinya.
Apakah itu Bei Sheng? Ye Chen terkejut dengan pemakaman-pemakaman, tetapi Yan Long tidak khawatir tentang hal itu. Dia menatap Bei Sheng dan menatap yang menyilaukan, mengapa kamu meraba-raba langit? Mungkin membuatnya seperti ini, orang yang dalam kegelapan kemungkinan besar adalah mayat. Yan Long mengerang, yah, itu dia. Setelah menerima tatapannya, barang-barang beralih ke Sutian di tempat lain, menyeringai terus-menerus, 9 dewa dan dewi kuno semua ada di sana, dan 5 pangeran dan putri kerajaan di wilayah selatan juga di antara mereka. Ada juga Bei Sheng, Phoenix Godson, 9 dewa kaisar, dewa jiwa, putra pesona, Yak, bagal darah, dewa pemakaman surga, Tianchan, peri Phoenix, yang semuanya tergantung. Mengenali orang, dia sangat baik, seolah bakat yang aneh. Dia telah mengakui berkali-kali dalam perang, di antara mereka yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran, seperti Si Zun dan kaisar-kaisar, dan orang-orang jahat yang semuanya karakter jahat yang tidak menunjukkan gunung dan air mereka, telah tersingkir olehnya. Sayangnya, dia tidak bertemu Dong Sen. Jika dia ada, itu akan menjadi lebih hidup. Itu benar-benar sesuai dengan kata-kata dunia, di mana ekaristi kuno akan hidup, sekali dan lebih, itu telah menjadi hukum. Akhirnya, dia melihat ke sisi Xiao Chen. Pertempuran dimulai karena dia. Tampaknya dia akan mengakhiri pertarungan terlebih dahulu. Putra Dewa Iblis yang masih muda itu masih meminta bantuan. Namun, tidak ada yang mendengarkannya, dan dihancurkan oleh Xiao Chen, hanya menyisakan Yuan-Yuan untuk mati dan tidak berani bertarung lagi. Kemana harus pergi? Xiao Chen mendengus dan melangkah melintas. Telapak tangan Ling Tian seperti gunung, menekan putra Dewa Iblis itu di tempat. Klan Iblis tidak akan membiarkanmu pergi, klan Iblis itu menggeram. Kamu perlu tahu bahwa apa yang disebut hutang darah perlu dibayar dengan darah. Xiao Chen mendengus, dan kekuatan kesunyian di telapak tangannya dengan cepat berkumpul. Tidak, tidak, tidak. Mata putra Dewa Iblis itu disorot, matanya penuh kengerian, dan dia telah melihat gerbang neraka. Dia tidak mau, dia masih memiliki ambisi besar, dan Emperor Roth yang belum selesai, Prince of the Demons, tidak bisa mati begitu saja. Namun, keengganannya pada akhirnya tak terkalahkan. Ketika hidup dan mati berlama-lama, dia berada di atasnya, dan dia benar-benar mengerti apa yang harus disesali itu. Dia menyesal bahwa dia seharusnya tidak membantai orang-orang Lichuan. Xiao Chen tidak memiliki belas kasihan, menyapu bersihnya dengan satu tangan, menghancurkan iblis Pangeran Yuan Shen, dan mengirimnya langsung ke jalan Huangquan. Putra iblis yang paling sulit untuk dibunuh, pada saat ini, telah sepenuhnya menjadi debu sejarah. Kesombongannya, ambisinya, dan kebenciannya juga menghilang dengan kematian. Para penonton menghela nafas bahwa pangeran keluarga besar telah hancur, yang tidak hanya membuat orang menghela nafas, dunia ini juga kejam. Anak iblis dari suku setan sudah tiada. Xiao Chen memegang tombak untuk membantu Ye Chen. Matanya seperti obor, dan arwahnya seperti dewa perang. Tubuh gemuruh dan dominasi yang tak tertandingi sebelum bergabung dalam perang, mereka melahirkan sekelompok dewa, kaget ke udara. Terima kasih. Di sisi Ye Chen, Xiao Chen berkata dengan tulus. Jika Ye Chen tidak membantunya, akan sulit baginya untuk memotong dewa iblis. Ini adalah kebaikan. Kamu dan saudaraku, sampai ketemu di luar. Ye Chen menyapu anak baptisnya dengan tongkat, darahnya naik, dan dia memutar lehernya dengan keras. Aku tidak akan memegang tanganku bahkan jika kamu membalas dendam. Setelah itu, ia mengubah tombak perang menjadi dewa cahaya di tangannya dan kembali ke lengan bajunya. Pada saat yang sama, pedang membunuh merah terwujud di tangannya. Itu pedang pembakaran kesunyian, seorang prajurit kaisar yang benar-benar sempurna, bergerak dengan lolongan, pedang itu penuh energi, dan setiap helai diam. Sundi Senbing. Xiao Chen terkejut, sulit dipercaya. Membuka, Ye Chen tersenyum, melangkah keluar, dan berbalik membela untuk pertama kalinya. Yang pertama menderita adalah Dewa Pantom, yang dipotong dan diterbangkan dengan pedangnya. Berkat pengetahuannya yang mendalam, dan ketidakmampuan Ye Chen untuk mengerahkan kekuatan puncak Jundi Sword, jika tidak, ia telah terpecah. Prajurit Kaisar Ratu, dia memiliki prajurit Sok Kaisar. Putra Dewa yang sedih itu menggeram. Tanpa mengucapkan kalimat kedua, dia menyemburkan darah. Membakar pedang kesunyian, Anda bisa berteriak tanpa dewi tersihir, dan anak baptis yang menerkam mengakui pedang di tangan Ye Chen. Ayah leluhur terkenal, bagaimana mungkin dia tidak tahu pedangnya? Bagaimana pedang leluhur bisa terbakar di tangannya? Apa katamu? Ye Chen menunjukkan 2 baris gigi seputih salju, dan beberapa orang terkikik tertawa, memotong pedang dan menyapu langit. Darahnya tipis, dan banyak orang terbang karena pedang ini, diperbaiki menjadi lemah, dagingnya berubah menjadi kabut darah di tempat, dan kekuatan tempur lemah, dan bahkan Yuan Shen gagal menyimpannya. Chapter 1575. Pedang Ye Chen terlalu mendominasi, dan para dewa yang melihatnya tiba-tiba berubah warna. Mereka memiliki alasan untuk percaya bahwa leluhur-leluhur sudah mati, dan dibunuh oleh Ye Chen di reruntuhan kuno. Ekaristi tak terkalahkan dalam urutan yang sama. Ia sedang diperbaiki sebagai reruntuhan kuno yang tertekan. Tidak ada yang dipilih sebagai lawannya, bahkan jika itu adalah leluhur bakaran yang ditekan ke sage-sage. Begitu keheningan terbakar, tidak peduli di luar Linshan atau di dalam Linshan, ada keributan, dan Ye Chen memenggal kepala kaisar. Ini sangat mengejutkan, itu adalah tabu tertinggi.
Saya tidak tahu apakah semua orang akan tahu jika Ye Chen membantai seorang kaisar, apakah dia akan takut di tempat. Ye Chen menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, menahan kesunyian yang terbakar dan menari dengan ceroboh. Para pangeran dan pangeran sangat menderita. Kekuatan tempur Ekaristi tak tertandingi, dan sekarang ada tentara semu karyawan untuk membantu, tidak apa-apa, yang berani pergi ke Yingfeng. Foto itu sedikit berdarah, belasan pangeran, tidak bisa mengangkat kepalanya, dan semuanya malu. Beberapa orang menghitung, putra dewa dihancurkan olehnya, ditambahkan sebelum dan sesudah, tidak kurang dari 20, sampai kematian mereka semua merendahkan. Itu adalah kerajaan semu, dan hegemoni itu bukan lelucon. Tentu saja, masih ada orang-orang yang tidak percaya pada kejahatan, yaitu peri baptis, yang menggulingkan Yak dengan satu telapak tangan, dan menyapu lautan peri yang menjulang untuk membunuh Ye Chen, yang memegang tentara semu kekaisaran. Aku sedang mencarimu untuk menyelesaikan akun. Ye Chen mendengus, melangkah melalui langit yang kosong dalam satu langkah dan memotong dunia bintang yang sangat luas. Kalau begitu datanglah. Murka para dewa dari suku peri mengguncang dunia, mengerahkan kekuatan magis yang besar, dan mengumpulkan perisai peri yang cerah. Kapan? Pedang Fenji ditebang di perisil tanpa memihak, dan suara tabrakan logam tajam, dan percikan api memperjelas. Meskipun si Andun kuat, pedang Ye Chen bahkan lebih ganas dan kuat, dan Dewi Peri juga menendang kembali. Menekan raja, tiba-tiba menghentikan sosoknya, mata putra dewa peri itu merah darah, dan matanya kurus. 3 dewa ditembak dalam suksesi dalam tubuh. Memalingkan muka, setiap sinar cahaya peri digulung dengan senjata ajaib, tungku tembaga, cermin dewa, dan segel kuno, tidak terkecuali, mereka semua adalah orang suci yang besar. Bergulir mana elemental baik yang diinfuskan, 3 orang suci menghidupkan kembali kekuatan perkasa, dan menekan Ye Chen pada saat yang sama. Itu tidak mudah. Ye Chen dengan cemberut, datang melintasi langit, pedang menghantam tungku tembaga, pedang kedua memotong dan menerbangkan cermin dewa, pedang ketiga adalah yang paling mendominasi, menghancurkan segel kuno. 3 menghancurkan 3 orang kudus, putra dewa peri terluka lagi, tubuh peri pecah di tempat, dan darahnya tipis. Mata Ye Chen dingin dan membunuh, dan pedangnya lagi, Dewi Peri dipotong dan terbang lebih dari 800 kaki. Keempat sisinya ngeri, semua putra Tuhan mundur, dan beberapa orang sudah mengorbankan diri ke atas panggung, dan prajurit kaisar terlalu kuat. Kemana harus pergi? Ye Chen bergerak selangkah, melambaikan pedangnya dan memenggal kepalanya, putra dewa, yang membawanya ke kematian bersama. Su Tian langsung kacau, dan langit penuh dengan buron. Ye Chen begitu mengesankan sehingga dia berburu dengan pedang kaisar, dan setiap kali dia membunuhnya, perampokan darah muncul. Ini adalah gambar yang menakutkan. Ratusan kebanggaan surgawi tingkat iblis, pangeran dan pangeran dari banyak faksi besar, tidak ada yang berani untuk berbalik dan bertarung, semua melarikan diri. Rao adalah mayat, dan dia harus menghindari ujung dan menahan Ye Chen, kerajaan semu, terlalu agresif. Dewa surga begitu malu sehingga dia dibunuh oleh satu orang. Darah berceceran di bumi, langit berwarna merah, Ekaristi yang dominan, dan peringkat yang sama tidak terkalahkan. Satu orang memilih kelompok besar. Jika itu mendominasi, ia adalah protagonis di zaman itu. Tunggu cukup, Yak itu tertawa. Bangkitnya Ekaristi telah menjadi angka yang pasti. Kaisar, Kaisar Barat, Kaisar Selatan, dan Sein Utara semuanya bermakna, lebih kuat dari mereka, dan juga di bawah tekanan. Ya, pusat perhatian telah dirampok lagi. The Dragon Goddess dan The Witch Godson batuk satu demi satu, sangat malu. Aku tidak ingin melihatnya lagi di Nanyu. Pangeran Xuanwu dan yang lainnya menyeringai, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Di hari lain, aku juga akan bermain dengan pedang Jundi kakek, Xiao Jiuxian bergumam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menyentuh dagunya. Aku tidak sebagus dia. Xiao Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berpikir bahwa dia tak terkalahkan. Bahkan jika dia membuka naga perang padanya, dia masih kalah dari Ye Chen. Itu adalah mitos. Akhirat itu luar biasa. Di Lingshan, dia menghela nafas, dan orang-orang tua yang menyaksikan semuanya tersenyum. Ya Tuhan, ini, senang melihatnya. Sebelum Sang Buddha selesai berbicara, ia disela oleh Yang Mulia Sakya, tersenyum ramah. Suatu hari, Raja akan melepaskan kepalamu. Dalam argumen itu, Dewi Peri memimpin, diikuti oleh gerbang wilayah kekuasaan, dan melangkah masuk. Sebelum pergi, matanya yang berlumuran darah penuh dengan kekuatan pembunuh telanjang yang telanjang, dan dia sangat mengintimidasi, seperti iblis di Zhou-Yuli. Dia sangat dikalahkan, lebih teliti dari reruntuhan kuno. Alih-alih gagal memenangkan mata Ye Chengxian, dia terluka parah dan setengah mati. Ye Chen mencibir, tetapi tidak mengejarnya. Bahkan jika dia masuk ke portal daerah teleportasi, sulit baginya untuk menghentikannya bahkan jika dia adalah kerajaan semu. Kehadiranmu membuat raja jauh lebih menyenangkan. Di ketiadaan, ada suara jangkrik. Tubuh dewa yang mati juga berbicara, kesepian, dan semua orang yang mendengarkan merasakan dingin kembali. Aku terpana melihat tubuh yang sunyi itu. Seorang anak yang lalai, kepalanya bisa bergerak, Fei Lei Jueji, mimpi buruk bagi satu generasi. Mengetahui bahwa ini adalah buku perang, Ye Chen tidak menghentikannya. Dia dapat melarikan diri dari pengetahuan Fei Lei Jijue,
tapi dia tidak bisa mengejar ketinggalan dengan penerbangan Fei Lei Jijue, dia belum melakukan itu. Setelah kematian tubuh dewa, Bagal Darah, dewa penguburan langit, dan Tianchan juga melarikan diri satu demi satu, dan pencuri yang berlari dengan cepat berkata. Tapi tidak peduli yang mana, sebelum keberangkatan, kata-kata dingin kembali, Ye Chen, hari lain, aku akan memotongmu. Aku menunggu. Ye Chen acuh tak acuh, tidak pergi untuk menghentikan mereka, mereka bertiga tidak lemah, dan kemampuan untuk membuka juga seorang pencuri, bahkan jika mereka menyusul, sulit untuk membunuh mereka. Dengan mengatakan itu, dia mengangkat kakinya melintasi langit virtual, pedang melahirkan keluarga pangeran, melewati foto-foto dan setan, dan mengejar Phoenix dan Phoenix. Pembunuhan mereka berdua benar-benar tak tertahankan, bahkan jika Phoenix dilikuidasi, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Melihat Ye Chen mengejar, Phoenix Godson dan Phoenix Fairy tiba-tiba berubah warna, dengan cepat mendesak platform, dan ingin pergi. Ayo tinggal, Ye Chen menabrak langit, dan pedang membingungkan ruang dan memotong platform. Hah, hah, darah tiba-tiba muncul, dan Phoenix Godson dan peri Phoenix berdarah. Bunuh, Pangeran Phoenix menggeram, rambutnya rontok, berdarah, menakutkan, dan matanya semua berdarah. Dia mengorbankan Zhou Yuan dengan darah dan melakukan pukulan dunia. Ye Chen tidak menyembunyikan, tidak menghindar, tidak bertahan, dia melawan dengan tubuh suci, dan tiba-tiba menyerahkan pedangnya, dan satu pedang memotong dagingnya. Hanya dewa para dewa yang tersisa, di mana lawan Phoenix Godson, Ye Chen, tapi dia tidak bisa pergi, tetapi ditekan. Hutang darah dan kompensasi darah. Ye Chen Jun datang ke Hao Miao selama 9 hari, kata-katanya dingin dan agung, dan pembunuhannya berkecamuk. Tidak, tidak, tidak. Mata Phoenix Godson disorot, matanya penuh ketakutan, dan dia belum terbunuh. Dia merasa telah jatuh ke neraka. Itu adalah napas kematian yang nyata. Pada saat terakhir hidup dan mati, dia benar-benar menyesal bahwa dia tidak boleh memprovokasi Ye Chen, bintang jahat, dan bahkan akhir kematiannya, yang semuanya adalah pembalasan. Dia tidak memiliki balas dendam dengan Ye Chen Ben, dan semuanya hancur oleh Feng Xian dan kesombongannya. Pedang Zundi jatuh, Pangeran Burung Phoenix, Yuan Shen, mati di tempat, dan debu kembali menjadi debu dan menjadi debu sejarah. Kuartet menghela nafas dan mati, tetapi dia tidak sendirian di Jalan Huangquan, dan dia ditemani oleh banyak rekan tim. Ye Chen tidak menunjukkan belas kasihan, menatap Feng Xianer, memegang kerajaan semu, memaksanya membayar hutang darahnya. Kamu tidak bisa membunuhku, aku adalah keturunan Phoenix. Feng Xian ketakutan, dan tersandung kembali. Aku tidak punya dendam denganmu, karena kamu menipu orang terlalu banyak. Ye Chen berkicau, Yi Jiansheng membelah senjata Phoenix Immortal. Melihat wajah pendahulu Phoenix, aku ingin menyelamatkanmu, tetapi kamu tidak tahu harus berbuat apa. Aku menghitungnya 3 kali dan 5 kali. Ye Chen mengayunkan pedangnya lagi, memenggal tubuh abadi Phoenix, dan hanya ada Yuan Shen yang tersisa, mati-matian pergi. Leluhurku, selamatkan aku, Feng Xian mengerang histeris, berharap Phoenix bisa lolos dari kelahirannya. Tentu saja, ini adalah gurun barat, Phoenix jauh di gurun timur, dan dalam keadaan memproklamirkan diri, bahkan jika dia ingin menyelamatkannya, itu di luar jangkauannya, dan dia tidak bisa mendengarnya sama sekali. Bayar seumur hidup, Ye Chen menyusul, dan pedang kaisar yang terangkat menjerit, dan sebuah pedang jatuh, mati atau mati. Bersikaplah memaafkan dan memaafkan. Pada saat ini, simbal tua itu berbunyi, dan perimang kuno melesat dari jauh, tampak biasa-biasa saja, tetapi menghilang. Xianmang sangat cepat, dan tiba dalam sekejap, menghalangi serangan tentara Jundi. Rao adalah Ye Chen dan diserahkan oleh gempa bumi. Langit sedang booming, Ye Chen terbang jauh ke bawah, menghancurkan sepotong ruang, tubuh suci itu pecah, dan ketika itu berhenti, semburan darah menyembur keluar, dan wajahnya pucat. The Great Holy Peak, mata Ye Chen merah. Siang Taois, seorang lelaki tua mendengus pelan dan melihat ke kejauhan. Seorang lelaki tua berjubah ungu datang perlahan-lahan. Meskipun kecepatannya lambat, dia sepertinya mampu menjangkau waktu yang lama. Napas begitu kuat sehingga kamu telah maju ke Sundi. Tidak, itu hanya jarak pendek dari Sundi. Lansia selamatkan aku, para lansia selamatkanlah aku. Feng Xian meraih sedotan hidup, membakar kekuatan Yuan Shen, dan melarikan diri ke sisi Xiang Tao. Seorang lelaki tua ada di sini untuk melindungimu, kata Tao Xiang dengan bisikan samar, sombong dan sombong. Ye Chen melangkah mundur dengan pedang Zundi, tetapi menatap Tao Xiang. Itu adalah puncak dari Yang Maha Kudus, jauh melampaui batas apa yang bisa dia lawan, dan meskipun dia dibantu oleh kerajaan semu, dia masih bukan tandingan dari Yang Suci. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh Feng Xian, dia bisa melakukan apa yang dia bisa, dan hanya ada jejak Zundi, yang terlalu menakutkan. Dia juga mencuri, dan bersama-sama dengan Xiao Chen dan Yak dan yang lainnya mendesak portal ke daerah teleportasi dan melarikan diri. Seperti dia, Kaisar Jiuxian, Dewi Naga, dan Pangeran Xuanwu, termasuk Kaisar Selatan dan Sein Utara, juga mengorbankan posisi mereka, dan segera melarikan diri. Adapun Zhong Huang dan Si Zun, mereka masih di langit. Mereka berdua adalah penonton sejati, mereka tidak ikut serta dalam pertempuran dari awal hingga akhir, dan mereka tidak takut pada yang menyusahkan.
Ada juga banyak pangeran yang pergi setiap kali, mereka memiliki kebencian dengan Ye Chen, semuanya malu dan berdarah. Saat ini, ada adegan Tao Ziang mendukung mereka, mereka cukup percaya diri dan tidak perlu takut akan Ekaristi dan tidak perlu melarikan diri. Chapter 1576. Ye Chen mundur, dan dunia hening sesaat. Di luar Lingshan, ruangnya kacau, dan langit dan bumi penuh dengan bekas luka, menambahkan sentuhan darah ke tanah Buddha. Orang tua itu menghitung, perhentian Ekaristi berikutnya haruslah Beiyue. Sosok-sosok itu seperti air pasang dan laut, para dewa tua menjulurkan janggut mereka, dan wajah mereka penuh makna. Xuan Huang Xinghai, peristiwa besar Yaoqi, kota kuno Wastelen Timur, reruntuhan kuno, wilayah selatan dicari, gurun barat Lingshan, 5 wilayah hutan belantara, membuat Beiyue tidak mengalami masalah. Di mana Ekaristi itu, hidup, dan bergerak lebih dan lebih, jadi saya sangat lega. Pada saat ini, putra Tuhan yang lumpuh yang terbunuh di depan umum setidaknya adalah 50 orang, dan membuat kejahatan besar. Suara diskusi berlanjut satu demi satu, dan suaranya penuh desis. Gunung yang bagus berbicara tentang Fa. Sebelum protagonis Sakya melakukan debut, dia datang ke adegan pembuka. Junior Iblis, semuanya galak dan ganas, telah terbalik, menutupi pusat perhatian. Bunuh, bunuh, bunuh. Para dewa yang telah diburu sebelum mata mereka memerah, wajah mereka garang, giginya digeretakkan untuk membunuh, tubuh mereka gemetar. Rasa malu yang luar biasa, rasa malu yang aneh dan rasa malu, begitu banyak pelaku kejahatan dikejar dan dibunuh oleh satu orang, dan tidak ada kesombongan. Aku akan membalas dendam pada Kaisar. Feng Xian terlihat sangat malu, tapi dia terlihat sangat malu. Tanpa Putri Phoenix, dia seperti hantu. Sampai sekarang, dia tidak menyadari kesalahannya sendiri, semua masalah disebabkan olehnya. Jika bukan karena Phoenix kekaisaran-kekaisaran, ia tidak akan memiliki kebencian dengan Ekaristi, dan tidak akan ada banyak penggerebekan darah di Houhai. Kesombongan dan kesombongannya di tempat tinggi telah menyebabkan banyak kesombongan dan penguburan di tangan Ekaristi. Di antaranya, termasuk kakaknya Phoenix Gadson. Mungkin dia tidak tahu bahwa sebelum kematian Pangeran Phoenix, dia membenci Ekaristi, tetapi dia tidak marah padanya, atau dia membiarkannya pergi ke Huangquan. Tiba-tiba, Hong Zong terdengar keras, diturunkan dari Lingshan, bergema di Jiuxiao, membawa Zen Buddha dan keagungan. Lonceng-lonceng membuat desisan dan lidahnya lenyap seketika, tetapi semua orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka ke Lingshan. Saya lupa, hari ini, Sakya berbicara tentang Fa. Dia adalah protagonis. Foreplay telah berakhir, dan pertunjukan utama akan dipentaskan. Yang mulia Sang Buddha telah bersimpuh di atas Gunung Lingshan, keadaan harta karun yang agung, dikelilingi oleh untaian cahaya Buddha, dan di belakangnya adalah seorang Buddha emas, yang penuh cahaya dan memancarkan semua makhluk. Dia berbicara, kata-katanya ramah dan luar biasa. Suara Buddha menyebar ke seluruh langit, dengan dharma tertinggi, dan dengan sihir yang tak tertahankan. Setiap orang yang mendengarkannya perlahan-lahan menjadi tenang, menaklukkan pembunuhan dan tirani, tanpa sadar duduk, dan mendengarkan dharma, seperti orang beriman yang taat. Simo, karena suara Buddha, lebih serius dan damai, dan kata-kata Buddha dari Sakya membuat semua makhluk tidak dapat menyembah. Buddha, ini sangat dalam dan dalam. Di sini, Ye Chen telah melangkah keluar dari portal dan muncul di sekelompok gunung. Melihat Lingshan dengan tenang, dia juga dapat mendengar suara Buddha. Dia juga kagum dalam ekspresi dan ketakutannya. Semua makhluk hidup tidak ada habisnya, dan aku tidak tahu apakah itu adalah berkah atau kutukan. Xiao Chen berbisik, alisnya sedikit mengernyit. Biji-biji di kepala berdengung, Yak itu menggelengkan kepalanya dan memasukkan ramuannya ke mulut untuk melawan Dewi Peri. Dia tidak terluka parah, dan kekuatan tempurnya tidak cukup. Terima kasih atas bantuan Anda, Xiao Chen perlahan menatap Ye Chen. Jika Anda bukan seorang Taois, akan sulit untuk memulihkan hutang darah. Semua orang berkata mereka saudara, mengapa repot-repot denganku? Ye Chen tersenyum dan sinar cahaya peri muncul. Xiang Wang sangat cepat, raw adalah kecepatan Xiao Chen, dan dia tidak bereaksi. Tiba-tiba dengungan rendah teredam, Xiao Chen memeluk kepalanya. Yak itu terkejut, bertanya-tanya apa yang Ye Chen lakukan terhadap Xiao Chen. Ye Chen hanya terkekeh dan membawa tas penyimpanan di Huayan, yang semuanya adalah piala grup. Tingkat kejahatan Tian Jiao, jumlah dan kualitas bayi sangat menyenangkan, ini adalah kekayaan yang sangat besar. Gada itu seperti itu, Yan Long dari Dingzong menyeringai, dan melihat seorang prajurit suci. Aku benar-benar menghargai kencingmu. Ye Chen menjejalkan Yan, bayi yang dirampok, bukankah itu hanya untuk reinkarnasi? Dia tidak pernah ragu-ragu. Setelah mengkategorikan bayi-bayi itu, dia meraup labu pinggul, dan dia tidak lupa memasukkan Yak. Apa yang terjadi padanya? Yak bertanya-tanya. Tidak ada, Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Yak itu menggaruk kepalanya, tetapi tidak menanyai. Sambil minum, dia menatap aneh ke Xiao Chen. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya melihat tubuh Xiao Chen berhenti gemetar, sepasang mata yang dalam penuh air mata. Dia telah mencabut larangan kehidupan sebelumnya dan mengingat masa lalu, namanya adalah Xiao Chen, pelacur Raja Perang. Kakak yang baik, itu adalah keadaan pikiran anak setelah perang. Dia tidak bisa menahan emosinya dan memeluk Ye Chen dengan ganas.
Dia tidak percaya bahwa ada reinkarnasi pada saat ini, dan itu lebih dari 200 tahun dalam sekejap. Dia akan menjadi kampung halamannya bersama di tahun-tahun mendatang. Ye Chen tersenyum perubahan arah, selamat tinggal kawan-kawan seperjuangan, semuanya diam. Segera, panci besi besar didirikan, api menyala, rebusannya direbus dalam panci, dan aroma anggur dan daging meresap. Yak memandangi lingkaran Mongolia, tubuh suci kuno, tubuh gemuruh, dan menangis dan tertawa sebentar. Gambar ini terlihat aneh, dan berkata dengan sangat agresif. Ye Chen baik-baik saja. Adegan pertemuan orang-orang reinkarnasi telah melalui terlalu banyak. Dalam kegembiraan, dia sudah menjadi biasa. Itu adalah Xiao Chen, tapi selalu ada air mata di matanya. Ekspresinya adalah emosi, nostalgia, kegembiraan, dan keterkejutan. Ye penemuan limbah misterius membuktikan banyak hal. Dia memenggal kaisar dan melunasi hutang darahnya. Ini bertentangan dengan langit, yang akan berpikir bahwa seseorang dapat membantai kaisar, bukan Tao, tetapi kaisar yang sebenarnya. Rekor Ye Chen, tidak ada sebelumnya, adalah mitos. Sejak itu, keduanya telah banyak berbicara, seperti Dacu, seperti reinkarnasi, seperti ayah dan rajanya. Raja perang masih hidup, dan Raja-Raja Chu masih hidup, yang benar-benar membuat Xiao Chen bersemangat dan secara tak terduga terkejut. Tombak raja pertempuran di tangannya juga berdengung, selama bertahun-tahun, dia menemukan tuannya, seolah-olah dia telah menemukan rumahnya. Aroma anggur dan daging memenuhi malam itu. Mengomel Yanlong juga kehabisan, membuat Xiao Chen kaget, dan setelah 1 atau 2 detik, dia adalah pelukan beruang yang ganas. Yanlong merasa malu, ada begitu banyak orang yang bereinkarnasi di Chu yang memiliki identitas dan garis keturunan yang berbeda, mereka tampaknya bisa memilih satu dengan santai. Reinkarnasi yang sama, jaraknya sangat besar. Ayo, orang tua, salam yang diberikan oleh kakak laki-lakimu. Yak itu membohongi dan meletakkan satu tangan di bahu Xiao Chen, dan di tangan dia memegang manik ilahi yang cerah. 8 tua, Xiao Chen tampak terkejut, terlihat aneh. Terima kasih saudaraku, aku yang tertua ketujuh, dan menghitung kamu. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Ini benar-benar baru, Xiao Chen tersenyum. Wow, sangat harum. Begitu kata-kata Xiao Chen jatuh, dia mencium seringai, dan ruang itu terdistorsi. Seorang gadis kecil keluar dan menyaksikan panci besi besar menyala. Gadis ini, tentu saja, adalah keluarga kaisar yang terdiri dari 9 orang abadi. Dia sangat sadar, dan dia tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Hidung itu asli, Yak itu mendesis. Si Yan. Xiao Chen mengangkat alis dan memandang Ye Chen. Itu bukan si Yan, hanya saja tampilannya mirip. Ye Chen tersenyum, tapi aku sangat berharap bahwa Kaisar Jiuxian adalah si Yan, tapi sayangnya, mereka berdua. Ini sangat mirip denganmu, Xiao Chen tersenyum, apakah itu penampilan, temperamen, atau karakter? Ye Chen, kamu sangat tertekan. Xiao Jiuxian melangkah masuk, tanpa pengekangan wanita. Ye Chen dan Xiao Chen merasa malu dengan karakter yang menggantung, tetapi itu nakal. Aku juga tergantung, Yak itu mengernyitkan rambutnya. Kamu tidak bisa mengalahkanku, tenang saja. Kamu tidak bisa mengobrol seperti itu. Aku memiliki temperamen buruk. Kemana aku pergi jauh-jauh, dan mereka semua pergi makan daging. Seseorang berlari keluar dari ruangan, dan bukan satu, keseluruhannya adalah seutas tali. Kelompok ini, tentu saja, dirampok oleh naga, hidung mereka sangat bagus. Nimaku, mengunyah daging naga. Ketika dia sampai di panci besi, wajah besar Long Jie tiba-tiba berubah menjadi hitam, meskipun itu bukan ras, setidaknya itu adalah cabang dari pembuluh darah naga. Daging naga itu enak, Yak itu menggelengkan kepalanya dan berkata, datang dan datanglah, kamu tidak makan, jangan menghalangi. Para pangeran besar suku Wu dan suku barbar menarik gangster naga ke samping, memakan pencuri yang harum. Wajah besar Long Jie kembali gelap, ada keinginan untuk mengangkat panci, tetapi setelah memikirkannya, dia berhenti. Dia juga mengangkat panci besi besar, menyalakan api besar, dan daging rebus di ujungnya, daging sapi. Hei, kemarahan Yak Niu tiba-tiba muncul. Wow, ada daging untuk dimakan. Itu benar-benar hidup. Mereka juga datang, Bai Hu dan Xuan Wu. Dunia ini sangat kecil, dan kamu selalu bertemu orang-orang yang tidak ingin kamu lihat. Long Jie melirik Xuan Wu dan yang lainnya, dan akhirnya menatap King Long, tidak terlalu baik. Keluarga Changlong masih memprovokasi jijik seperti itu. King Long mendengus, wajahnya bahkan lebih jelek dari yang diperkirakan. Sekarang setelah di sini, kebencian baru dan lama diselesaikan bersama. Long Jie bangkit dengan tajam, dan momentumnya meningkat tajam. Aku khawatir kamu tidak akan melakukannya. Momentum King Long sama sekali tidak lemah. Berjuang, aku tidak takut. Dewi Roh juga bergabung. Dengan gerakan ini, balok besar Dewa Penyihir, Dewi Kuno, dan Dewa-Dewa Biadab juga terpengaruh satu persatu. Yidi, menggertak milikmu. Tidak ada siapa-siapa. Bai Hu, Xuan Wu, dan Suzaku bangun bersama. Seorang ujung tombak yang ingin bertarung di tempat, ujung jarum berkata kepada Maimang. Suasana tegang pada suatu waktu, dan bau mesiu lebih kuat daripada anggur. Hit, cepat, aku pergi ke teater. Xiao Jiuxian takut bahwa dunia tidak akan kacau, melambaikan tangannya untuk bersorak karena bersorak. Aku berkata,
minum dan makan daging tanpa berkelahi. Ye Chen berbicara, menggosok alisnya dengan keras. Itu, kalian berdua menarik dan membosankan. Yak itu menusuk bibirnya. Ketika Anda bertemu, Anda berdiri. Keduanya adalah leluhur, jadi mengapa Anda begitu mudah marah? 5-4, siapa yang takut pada siapa? Untuk kata-kata keduanya, Long Jie dan King Long dan yang lainnya tidak mendengarnya sama sekali. Pertengkaran putra dewa penyihir adalah yang paling keras. Hanya namamu, aku bisa bermain 10 dari mereka. Hei, aku punya temperamen buruk. Ini sangat hidup. Ketika kedua belah pihak bersiap untuk mulai bekerja, Nandi tidak tahu harus keluar dari mana. Paman ini sangat sadar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, itu tidak sopan untuk menarik lengan baju secara langsung, untuk tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Melihat Kaisar Nan, pangeran suku-suku Wu membujuk di tempat. Jelas, semua putri dari 5 keluarga kerajaan dari kerajaan selatan telah tiba, karena para dewa dan dewi kuno mereka dari 9 keluarga dan 5 keluarga, 5 hingga 5, tak perlu dikatakan, mereka tidak bisa. Yah, dibujuk. Bai Hu mengerutkan kening. Nasihat adikmu. Dewa baptis barbar itu begitu pemarah sehingga dia tidak pernah menasihati, dan harus memutar kapaknya di tempat. Ayo minum, jangan berkelahi. Nandi melambaikan tangannya. Bagaimana dengan dewa besar yang berjongkok? Mengatakan, Nandi tidak bisa membantu tetapi melirik Ye Chen. Ye Chen akan ada hubungannya dengan itu. Dia mengambil pedang Zundil langsung dan menghela nafas. Dia masih menyeka dengan lengan bajunya ketika dia selesai. Bur, dalam satu kata, sudut mulut semua orang terkoyak, dan jantung tertegun secara kolektif. Kekejaman Ye Chen, mereka telah melihat hari ini, jika ini melonjak, semua orang yang hadir harus dipukuli. Dengan intervensi yang kuat, sekelompok orang yang bersiap untuk mengering telah dibujuk. Orang-orang memiliki pedang semu kekaisaran, jadi itu tidak akan berhasil. Benar, Yak nyengir, minum. Long Jie dan King Long duduk satu demi satu. Mereka benar-benar memegang bola. Mereka berada di sebuah bola, dan mereka berada di sebuah bola, menjaga pot besi besar. Aku membosankan. Ketika Xiao Jiuxian tidak berkelahi, Xiao Jiuxian menyipitkan mulutnya, dan matanya menyala, memandang ke satu sisi, dan seorang wanita yang tak ada bandingannya datang. Wanita itu memang cantik, dan dia tak bernoda di bawah sinar bulan, dan dia berhati-hati, bukankah itu Bei Sheng? Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.